saya dari kelompok 2, nama saya Naya Kalsila. Di sini saya akan membahas tentang definisi dan ruang lingkup psikologis kepribadian. Di sini kepribadian merupakan konsep fundamental yang merujuk kepada pola pikir, emosi, dan perilaku individu dengan individu lainnya. Secara teknologis, istilah kepribadian itu berasal dari kata persona, yaitu topeng. Yang dimaksud topeng di sini itu tampilan luar seseorang ketika memerankan suatu peran. Namun dengan makna modern, kepribadian tersebut dipahami sebagai struktur psikologis yang mencerminkan kondisi internal seseorang, bukan hanya tampilan luar, tapi tampilan dalam luar seseorang juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan, nama saya Nisa Sandra. Saya akan menjelaskan tentang paragraf kedua. Paragraf kedua yaitu kepribadian. Kepribadian dapat dipahami melalui dua pendekatan. Yang pertama, perspektif teoritis, yaitu yang bisa melihat kepribadian berdasarkan teori-teori yang ada. Yang kedua, definisi klasik. Definisi tersebut dapat menekankan bahwa kepribadian suatu yang bersifat dinamis atau terus berkembang, dan pola pikir dan pola perilaku karakter unik seorang. Intinya, kepribadian ini adalah gabungan faktor dan fisik dalam diri seorang yang terus berkembang dan membentuk cara pikir, merasa, dan bertindak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kenisa. Saya akan menjelaskan sedikit dari perspektif personality. Kepribadian dipandang sebagai hasil interaksi dari tiga struktur utama. Yang pertama ada ide, ego, dan superego. Ide itu berdasarkan prinsip kesenangan, sedangkan ego itu yaitu berfungsi sebagai mediator yang mempertimbangkan kualitas. Selanjutnya ada superego, yaitu yang merepresentasikan nilai-nilai moral dan nilai-nilai norma sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra dari kelompok 2 yang ingin menjelaskan paragraf keempat, yaitu tentang pendekatan sifat seseorang atau kepribadian seseorang sebagai kumpulan karakteristik yang stabil dan mudah diukur. Pendekatan ini menekan pada identifikasi dimensi pada kepribadian dengan model Big Five, yaitu keterbukaan, keramahan, perhatian, dan sebagainya. Nah, kelebihannya itu mudah diukur, tapi kurang menjelaskan dinamika internal individu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdausi Nuzula dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang paragraf kelima. Paragraf kelima menjelaskan tentang aliran humanistik dalam psikologi melihat kepribadian sebagai hal yang positif dan terus berkembang. Tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow percaya bahwa manusia secara alami ingin terus berkembang dan ingin mencapai potensi terbaiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Zakian. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan paragraf ke-6. Ruang lingkup psikologi kepribadian mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, struktur kepribadian, mempelajari bagaimana komponen kepribadian disusun dari organisasi dalam diri individu. Yang kedua itu dinamika kepribadian, menelaah proses internal seperti motivasi, konflik, dan emosi, regulasi. Yang ketiga itu perkembangan kepribadian, mengkaji perubahan kesinambungan kepribadian sepanjang rentang kehidupan. Yang keempat itu pengukuran kepribadian, meliputi metode asesmen seperti tes psikologi, observasi, dan wawancara. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Dana Syaputri. Saya dari kelompok 2 menjelaskan paragraf kedua. Maksud kalimat kepribadian tidak lagi dipahami sekadar sebagai penampilan luar adalah dulu orang sering mengira penampilan luar. Dulu orang sering mengira kepribadian itu cuma dilihat dari penampilan fisik dan pakaian atau sikap yang terlihat dari luar saja. Tapi sekarang pengertiannya sudah berkembang. Kepribadian itu jauh lebih
lebih dari sekedar tampilan luar. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Zahra. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang psikologi tidak hanya mendeskripsikan tentang karakter individu, tetapi juga menjelaskan tentang mekanisme yang mendasari perilaku serta memprediksi respon seseorang dalam situasi tertentu. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.